yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau disebut dengan keluarga, maka ini adalah interaksi yang terbangun antara anak dengan orang tua, antara suami dengan istri, dan juga antara kerabat. Bagaimana cara membangun hubungan yang harmonis itu? Yang pertama, setiap orang itu harus mampu memposisikan dirinya. Ketika dia keliru memposisikan dirinya, maka dia akan sulit untuk menyatakan hubungan keluarganya itu harmonis. Sebagaimana ada hierarki dalam jabatan kesatuan, ada komandan, ada pasukan. Ya. Begitu juga dalam hubungan rumah tangga, adanya hierarki, posisi dalam hubungan rumah tangga. Tapi tentunya hierarki ini berbeda antara satu dengan yang lain. Ya. Misalnya begini, di dalam Al-Quran itu termaktub ayat Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Suami-suami itu adalah pemimpin bagi istri-istrinya. Kata qawamun itu tidak dipahami bagaimana seorang komandan terhadap pasukan. Yang sistem komando itu lebih kuat dibandingkan dengan hubungan kekerabatan. Makanya para ulama, sebagaimana termaktub di dalam kitab Tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Syekh Nawawi, beliau mengatakan makna ar-rijal qawwamuna 'ala nisa adalah al-musallatuna 'ala ta'dibihin. Bahwasanya posisi suami itu memberikan pendidikan yang layak kepada istrinya. Pendidikan apa? Bagaimana memperkenalkan agama kepada istrinya, bagaimana istrinya dapat menjalankan agama, termasuk bagaimana cara istrinya memperlakukan dirinya. Ini merupakan bahagian dari tanggung jawab suami. Jadi sistem kepemimpinannya bukan sistem kepemimpinan komando, di mana istri harus mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh suami secara totalitas. Sebagaimana itu menjadi doktrin dalam kesatuan kita. Itu dua hal yang berbeda. Makanya di dalam sebuah hadis, Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, tidak boleh seorang suami itu memperlakukan istrinya, kecuali sesuatu itu adalah sesuatu yang baik. Apapun sikap, kebijakan, keputusan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, mestilah bermuara dengan tujuan kebaikan-kebaikan. Nah, maka pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kan, bagaimana ketika seorang suami khawatir istrinya itu melakukan perbuatan nusyuz. Banyak sekali orang yang menggunakan ayat nusyuz ini hanya dihujamkan untuk para istri. Seolah-olah hanya ada istri yang durhaka. Padahal di dalam surah yang sama, kedurhakaan istri disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 34. Namun di dalam surah yang sama di ayat 120 sekian, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan adanya indikasi nusyuz yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Jadi kedurhakaan itu bisa terjadi di antara dua sisi. Bisa dilakukan oleh istri kepada suami atau dilakukan oleh suami kepada istrinya. Begitu juga dengan kedurhakaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua. Sangat mungkin sekali orang tua juga melakukan kedurhakaan kepada anaknya. Baik, kembali kepada konteks suami dengan istri tadi. Bahwa ketika seorang suami merasa khawatir istrinya akan berbuat nusyuz kepadanya, kekhawatiran itu masih pada taraf zon, dugaan. Bahwa istrinya belum nyata melakukan perbuatan nusyuz, tetapi ada dugaan sudah mulai muncul tanda-tanda kedurhakaan yang dilakukan oleh seorang istri. Tanda-tandanya misalnya istri yang suaminya berkata lembut kepadanya, tiba-tiba istri ngegas. Istri ngomong dengan intonasi yang lebih tinggi daripada suami. Ini tanda-tanda. Ini belum perbuatan nusyuz, tapi masih tanda-tanda. Perilaku seorang suami kepada istrinya dalam tahap ini, maka yang dilakukan oleh suami adalah memberi pendidikan, pengajaran kepada istrinya. Wa'izuhunna, beri pengajaran kepada istrinya. Tapi ketika perbuatan nusyuz sudah nyata dilakukan oleh seorang istri, misal ketika suami butuh untuk dilayani, tapi istri memilih untuk berpaling dari melayani suami dengan berbagai macam alasan, yang itu bukan alasan yang dapat dibenarkan oleh syariat. Yang alasan karena tidak mood lah, yang alasan karena capek, segala macam misalnya. Maka ini sudah masuk dalam kategori nusyuz. Langkah yang dilakukan oleh suami, yang disebutkan di dalam Al-Quran, wahjuruhunna fil madaji. Pisahkan istri dari suaminya. Artinya apa? Pisah ranjang. Ini dibenarkan di dalam Al-Quran, dan ini merupakan salah satu proses pendidikan. Tetapi itulah indahnya Islam, yang menghukum suami yang bersalah istri, tetapi konsekuensinya berbeda. Yang dihukum itu kan biasanya yang dihukum, yang diusir.
Ini tidak. Suaminya mengusir dirinya sendiri. Jadi yang keluar kamar itu bukan istri, tapi suami yang keluar kamar. Ini tanda indahnya Islam tadi itu. Karena apa? Karena memang tidak layak istri itu berada di luar kamar. Harusnya suamilah yang berada di luar kamar. Baik. Ini kedua. Yang ketiga, waqribuhun. Suami boleh memukul istri ketika istri berbuat nusyuz. Ini yang harus dipahami. Kekeliruan kita di dalam membaca teks agama akan membuat keliru juga sikap kita dia dalam berperilaku. Bagaimana konteksnya dijelaskan oleh para ulama? Bagaimana suami boleh memukul istrinya? Yang pertama, bidarbin ghairi mubarrih. Dengan pukulan yang tidak mencederai. Dan ada bahagian-bahagian di tubuh orang itu yang tak boleh dipukul. Di dalam Islam itu tak boleh memukul pada area wajah. Tak boleh dipukul. Tapi kalau kita tengok pertandingan tinju UFC, itu justru bagian wajah menjadi target utama itu ya. Bahkan kita di kesatuan kalau misalnya belajar bela diri itu wajah itu bagian dari target serangan yang paling empuk itu kan, karena cepat melumpuhkan lawan. Tapi di dalam Islam sebenarnya tidak diizinkan, tidak dibolehkan. Walaupun yang kita lawan itu adalah orang kafir yang memerangi kita. Target dalam peperangan itu melumpuhkan musuh. Kita bisa pilih area-area yang lain. Target dalam peperangan itu adalah membunuh musuh. Kita bisa pilih area-area yang lain, tapi bahagian wajah tak boleh. Kenapa? Bahagian wajah adalah bahagian yang dihormati, yang dimuliakan. Karena identitas seseorang itu dapat dilihat secara mudah dari wajahnya. Maka bahagian wajah tak boleh dirusak. Memukul istri boleh, tapi tak boleh bahagian di area wajah misalnya. Kemudian tidak boleh sampai mencederai. Jangan sampai nanti karena istri berbuat durhaka, kemudian hari ini istri biru di sebelah kanan, besoknya biru sebelah kiri, udah kayak pandai istri kan. Atau seperti tentara yang mukulin maling gitu, gedebab, hari ini patah kaki kanan, besok patah kaki kiri. Bukan seperti itu cara memukul istri. Karena perempuan itu cenderung, walaupun di kesatuan, perempuan itu cenderung hatinya sangat lembut sekali. Jangankan dipukul, ditoyor aja ingatnya seumur hidup. Karena memang daya ingat perempuan itu lebih kuat. Makanya sebenarnya terjadinya pertikaian dalam rumah tangga itu sering pemicunya adalah perempuan. Kita punya masalah hari ini, masalah hanya terlambat pulang saja. Kemudian bertengkar bisa 24 jam itu, Pak. Hanya gara-gara apa kata istri? Bang, kau bukan cuma hari ini aja terlambat, Bang. 30 tahun yang lalu, pada hari ini, tanggal sekian, tahun sekian, detik ini, di titik koordinat ini, Bang, kau sudah melakukan kesalahan yang sama. Diakumulasikannya kesalahan hari ini dengan kesalahan di masa lampau, ya kita sendiri pun sudah nggak ingat peristiwa itu. Sehingga masalah yang sebenarnya sederhana menjadi sangat besar karena diakumulasikan. Ini perempuan memang begitu bawaannya. Jadi jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap kita sebagai seorang suami kalau hendak memukul istrinya, kata para ulama, pertama pukulan tidak mencederai. Perempuan itu cenderung lembut, ditoyor saja itu sudah ingat seumur hidup dia. Kemudian yang kedua, ada pertimbangan kata Syekh Nawawi di dalam kitab Syarah Uqudul Jain. Pertimbangannya kalau seandainya istri di dalam kitab Syarah Uqudul Jain. Pertimbangannya, kalau seandainya istri dipukul, pukulan itu memang berefek manfaat. Dia dipukul, jadi nurut. Tapi kalau seandainya istri dicubit, kemudian dia balas dengan tamparan, istri dipukul, kemudian dia terjang kita, akhirnya jadi begaduh, tumbuk-tumbukan, maka yang seperti ini tidak boleh dilakukan. Karena ternyata pukulan yang diberikan itu tidak berefek manfaat, justru menjadi sebuah mudarat.